Baik, selamat malam kepada teman-teman sekalian dan selamat malam serta salam hormat kepada Bapak Tirta Adi Kusuma dan Ibu Nadia Sintia Wardani sebagai dosen pengampu mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa keperawatan kelas 2C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait asuhan keperawatan sehat jiwa semua rentang kehidupan. Nah, kebetulan kami mendapatkan asuhan keperawatan sehat jiwa pada usia toddler. Untuk itu, mari kita langsung aja mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 keperawatan 2C dengan anggota kelompok saya Nurlaila Rizky dengan NIM 2307104 dan rekan-rekan saya. Saya Vina Oktavi dengan NIM 2311117. Saya Fitri Auliani dengan NIM 2300710. Saya Raisa Rama dengan NIM 2307852. Saya Revni Afnisa dengan NIM 2308254. Baik, di sini kita langsung saja memulai ke presentasinya, dimulai dari pengertian. Yang pertama, pengertian perkembangan psikososial pada usia anak-anak atau usia toddler, yaitu usia 18 bulan sampai 3 tahun, merupakan proses perkembangan kemampuan anak untuk mengembangkan kemandirian dengan cara memberi kebebasan dan membiarkan anak untuk mempelajari dunianya sendiri. Nah, kenapa sih hal ini tuh penting banget untuk kita bahas? Karena bila anak tidak difasilitasi untuk kebutuhannya, seperti terlalu dilindungi atau terlalu dikendalikan, maka anak-anak akan merasa ragu-ragu dan tidak berani serta malu untuk melakukan aktivitasnya sehingga anak akan bergantung pada orang lain, yaitu terutama orang tua ya. Sebab itu, penting bagi orang tua ataupun pengasuh untuk memahami dan memiliki kemampuan serta pengetahuan dalam menstimulasi anak untuk mencapai tugas perkembangannya, yaitu kemandirian. Nah, selain itu juga dia itu dapat menciptakan mekanisme coping yang baik gitu. Bila anak-anak itu dari kecil nggak difasilitasi untuk kebutuhannya, seperti terlalu dilindungi atau dikendalikan, maka anak-anak tuh akan selalu ragu, takut, dan bahkan nggak berani untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Sehingga anak tuh selalu bergantung kepada orang lain, termasuk orang tua atau pengasuhnya. Kayak maksudnya mereka juga udah usianya udah dewasa, mereka masih selalu apapun itu untuk kehidupannya masih selalu bergantung sama pilihan orang lain. Mekanisme copingnya itu tidak berjalan baik kalau misalnya mereka tidak diasah dari kecil. Seperti teori Freud ya, orang itu pemikirannya dipengaruhi dari pengalaman di masa kecilnya gitu. Nah, ciri-ciri apa aja sih kalau misalnya anak itu mengalami tumbuh kembang? Yang pertama, tumbuh kembang adalah proses yang kontinu dengan riwayat yang dipenuhi faktor bawaan dan juga bisa juga faktor lingkungan. Jadi faktornya itu ada faktor bawaan atau faktor keturunan serta ada faktor lingkungan. Terus yang kedua ada dalam tumbuh kembang itu tuh dilakukan dalam periode tertentu. Terdapat masa percepatan atau perlambatan serta laju tumbuh kembang yang berlainan di antara di antara orang-orang gitu. Maksudnya nggak semua orang itu laju tumbuh kembangnya itu cepat, ada juga yang lambat, ada yang mengalami lebih cepat daripada orang lain, ada juga yang lambat daripada orang-orang lainnya. Nah, yang ketiga ada pertumbuhan anak itu cukup relatif, tapi kecepatannya berbeda-beda antara satu anak dengan anak lain. Nah, relatifnya tuh sama gitu ya, kecuali kalau misalnya yang ada gangguan di pertumbuhannya itu. Tapi tentunya tiap anak itu punya kecepatan yang berbeda-beda. Terus yang keempat ada aktivitas semua tubuh diganti dengan respon tubuh yang khas. Nah, setiap pertumbuhan itu misalnya usia toddler, prasekolah, sekolah, dan lain-lain tuh memiliki respon ciri pertumbuhan yang berbeda-beda yang khas gitu. Selanjutnya, karakteristik perkembangan di usia toddler yang normal itu seperti apa sih? Yang pertama dapat mengenal dan mengakui namanya sendiri, mulai melakukan kegiatannya sendiri seperti bermain, minum air, dan makan, serta udah bisa mulai toilet training gitu ya. Terus yang ketiga menunjukkan rasa suka atau tidak suka. Biasanya di usia ini anak-anak tuh lagi jujur-jujurnya gitu. Kalau misalnya mereka lagi suka ya suka, kalau enggak mereka juga akan bilang kalau mereka itu enggak suka.
Nah, kalau misalnya anak-anak kita mengalami gangguan perkembangan itu kayak gimana aja? Ada dua gangguan. Itu yang pertama ada gangguan berbicara dan bahasa. Gangguan bahasa itu merupakan indikator perkembangan yang sangat sensitif ya. Kadang anak-anak yang mengalami gangguan bahasa ini memiliki permasalahan kesehatan lain gitu. Atau ada kerusakan pada sistem sistem tubuh yang lainnya, misalnya sistem persyarafan atau sistem otak gitu ya. Itu biasanya ada kesalahan kalau misalnya anak mengalami gangguan bicara dan bahasa. Makanya harus selalu dipantau. Nah, yang kedua ada retardasi mental. Nah, merupakan kondisi yang ditandai dengan integrasi yang rendah, yaitu IQ-nya itu di bawah 70, yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk memusatkan perhatian dengan hiperaktivitas gitu ya. Jadi buat anak-anak yang toddler gitu kan kadang ada yang ngira kok dia apa namanya aktifnya itu beda ya antara anak-anak yang normal dengan yang hiperaktif gitu. Boleh dicek gitu ya IQ-nya. Kalau misalnya memang IQ-nya di bawah 70 berarti ada tanda-tanda retardasi mental ini. Biasanya pada anak-anak yang OCD atau yang apa gitu biasanya mereka ditunjukkan dengan adanya hiperaktivitas. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang asuhan keperawatan dengan anak di usia toddler ya. Boleh dilanjut sama teman saya untuk deskripsi kasusnya. Baik, di sini deskripsi kasusnya, anak S, seorang anak laki-laki berusia 24 bulan, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak C, 23 tahun, yang bekerja sebagai satpam, dan juga Ibu A, 21 tahun, sebagai ibu rumah tangga, dengan berat badan 12 kilogram dan juga tinggi badan 100 cm. Anak S menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan usianya. Ia merespon ketika dipanggil namanya, sering menggunakan kata jangan atau tidak atau enggak, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dengan banyak bertanya tentang hal-hal baru seperti api, air, ketinggian, warna, dan bentuk benda. Secara perkembangan motorik, anak S sudah mampu berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan selama setidaknya 2 hitungan dan dapat membuat garis lurus. Dalam hal bahasa, ia mampu menyatakan keinginan dengan setidaknya 2 kata. Perkembangan sosialnya juga terlihat di mana ia mulai bergaul dengan orang lain di luar keluarga, bermain dan berkomunikasi dengan anak-anak lain, serta menunjukkan rasa suka dan juga tidak suka. Ia hanya mau berpisah sebentar dengan orang tua dan mulai mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan keluarga. Namun, Ibu A mengeluhkan perilaku anak S yang sulit diatur dan juga sering membantah. Anak S mulai menunjukkan kemandirian dengan melakukan kegiatan sendiri seperti makan, minum, dan juga berpakaian. Namun ia juga bertindak semaunya sendiri dan tidak mau diperintah. Hal ini menimbulkan tantangan bagi orang tua dalam mendidik dan juga mengarahkan anak S. Baik, berikutnya mengenai pengkajian dari kasus anak S tersebut. Yang pertama ada identitas pasien, nama anak S, umur 24 bulan atau 2 tahun, jenis kelamin laki-laki, anak ke-1 atau tunggal. Kemudian yang kedua ada identitas penanggung jawab, nama ayahnya Bapak C, umur 23 tahun dan bekerja sebagai satpam. Kemudian ada nama ibunya Ibu A, usianya 21 tahun dan sebagai ibu rumah tangga. Kemudian hubungan dengan klien, yaitu sebagai orang tua klien. Kemudian ada pemeriksaan fisik, kesadarannya komposen mentis atau sadar sepenuhnya, kemudian berat badan 12 kg, tinggi badan 100 cm, dan nutrisi dan cairannya mampu makan dan minum sendiri dengan baik. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan motorik, di mana motorik kasarnya mampu berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan selama setidaknya 2 hitungan. Kemudian ada motorik halus, yaitu mampu menggambar garis lurus dan menunjukkan rasa ingin tahu besar dengan banyak bertanya tentang hal-hal baru seperti api, air, ketinggian, warna, dan bentuk benda. Boleh next. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan bahasa, di mana anak S tersebut mampu menyatakan keinginan dengan setidaknya 2 kata. Kemudian menunjukkan rasa ingin tahu besar dengan banyak bertanya tentang hal-hal baru seperti api, air, ketinggian, warna, dan bentuk benda. Kemudian yang keenam ada pemeriksaan sosial dan emosional. Anak S mulai bergaul dengan anak-anak lain di luar keluarganya, kemudian menunjukkan rasa suka dan tidak suka, sebentar mau berpisah dengan orang tua dan mulai mengikuti kegiatan keagamaan keluarganya. Kemudian, nah ini berikut pencapaian tugas perkembangan usia 18 sampai 3 tahun. Nah, kemampuan klien itu
Yang pertama, mengenal dan menyebut namanya. Yang kedua, bertindak sendiri dan tidak mau diperintah. Yang ketiga, mau berpisah dengan orang tua dalam waktu singkat atau sebentar. Yang keempat, sering bertanya tentang hal atau benda yang asing bagi dirinya. Yang kelima, sering menggunakan kata jangan atau tidak atau enggak. Dan yang keenam, berinteraksi dengan orang lain tanpa diperintah. Dan yang ketujuh, mampu mengungkapkan rasa suka dan tidak suka. Yang kedelapan, mulai bermain dan berkomunikasi dengan anak lain di luar keluarga. Kemudian yang ketujuh, meniru kegiatan keagamaan yang dilakukan keluarga. Boleh next. Nah, untuk format pengkajian yang lebih lengkap terkait pengkajian jiwa ada di makalah ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Boleh dilanjut oleh rekan saya untuk analisis datanya? Selanjutnya dari bagian analisis data, data yang kita peroleh ada DS yang pertama merespon ketika dipanggil namanya. Yang kedua sering menggunakan kata jangan, tidak, enggak. Yang ketiga ada banyak bertanya tentang hal-hal baru seperti api, air, ketinggian, warna, dan bentuk benda. Selanjutnya ada DO-nya yang pertama menunjukkan kemandirian dengan melakukan kegiatan sendiri dan tidak mau diperintah, misalnya makan, minum, dan berpakaian. Dua, mulai bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, ada bermain dan berkomunikasi dengan anak-anak lain. Yang keempat, ada menunjukkan rasa suka dan tidak suka. Yang kelima, ia hanya mau berpisah sebentar dengan orang tuanya. Yang keenam, ada mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan keluarga. Yang ketujuh, ada sulit diatur dan sering membantah. Lalu etiologinya, yang pertama itu sulit diatur dan sering membantah, menjadi menunjukkan kemandirian dengan melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan perkembangan usia toddler. Kemudian kesiapan peningkatan perkembangan usia toddler. Selanjutnya ke diagnosa keperawatannya. Nah, diagnosa keperawatannya kita ada kesiapan peningkatan perkembangan usia toddler berhubungan dengan pencapaian tugas perkembangan ditandai dengan menunjukkan kemandirian memberontak semaunya sendiri. Boleh next dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke intervensi keperawatan pada anak. Yang pertama yaitu yang dilakukan kepada anaknya dulu ya. Dengan diagnosa kesiapan peningkatan perkembangan toddler, itu tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan perkembangan anak itu meningkat dengan kriteria hasil, yaitu dari segi kognitif, anak mampu mengenal dan menyebutkan nama meningkat 5, anak akan kemampuan komunikasi meningkat 5, dan pada aspek psikomotor, anak mampu mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus meningkat 5. Anak mampu melakukan kegiatan sendiri meningkat 5. Dan pada aspek afektif, anak mampu menunjukkan rasa suka dan tidak suka meningkat 5. Anak mampu melakukan kegiatan keagamaan bersama dengan keluarga 5. Nah, selanjutnya intervensinya yang tindakan keperawatan pada anak atau toddlernya, yaitu yang pertama latih anak merawat diri secara mandiri seperti mandi, makan, berpakaian, dan toilet training. Terus habis itu yang kedua, puji keberhasilan yang dicapai anak-anak. Yang ketiga, latih anak melakukan kegiatan rumah tangga yang sederhana secara mandiri seperti membereskan mainannya sendiri setelah bermain. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang memerintah tapi memberikan alternatif untuk memilih. Nah, yang kelima, hindari suasana yang membuatnya bersikap negatif seperti memisahkannya dengan orang tuanya, mengambil mainannya, atau memerintah untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, tidak menakut-nakuti dengan kata-kata maupun perbuatan. Yang ketujuh, berikan mainan sesuai dengan perkembangannya seperti mainan mobil-mobilan yang dapat sekaligus untuk melatih motorik kasar dan motorik halus pada anak-anak. Yang kedelapan, beritahu tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang baik dan buruk, serta dengan kalimat-kalimat tuh yang positif. Nah, contohnya, mau nggak kalau permen adik atau kakak diambil orang? Kalau misalnya begitu, adik kakak juga tidak boleh mengambil permen milik temannya. Terus yang kedua, agar cantik, adik atau kakak pakai baju dengan rapi ya. Terus atau menyelimuti selimut saat kedinginan. Terus yang nomor 9, latih kedisiplinan dan tata krama seperti ajarkan jadwal mandi, tidur, dan jadwal makan, serta ajarkan mengucapkan salam dan doa sehari-hari. Yang ke-10, libatkan anak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ajak sholat berjamaah, mengaji, berdoa, ke gereja, atau yang lain-lainnya disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Nah,
Selanjutnya ada juga intervensi keperawatan pada orang tuanya nih, biar tumbuh kembangnya itu semakin maksimal. Dengan diagnosa kesiapan peningkatan perkembangan usia toddler, tujuannya ini setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan kemampuan keluarga dalam meningkatkan perkembangan anak meningkat dengan kriteria hasil yang pertama, keluarga dapat menjelaskan perilaku yang menggambarkan perkembangan psikososial meningkat. 5, keluarga dapat menjelaskan cara menstimulasi perkembangan anaknya seperti kemandirian meningkat. 5, keluarga dapat mendemonstrasikan dan melatih cara memfasilitasi perkembangan kemandirian anak meningkat. 5, keluarga dapat merencanakan tindakan untuk menstimulasi perkembangan kemandirian anaknya meningkat. 5. Nah, gimana sih perencanaan atau intervensinya? Tindakan keperawatan pada orang tua yang pertama adalah menjelaskan perkembangan yang harus dicapai pada masa kanak-kanak kepada orang tua. Yang kedua, latih cara memfasilitasi kemandirian anak-anak dengan merawat diri. Yang A ada berikan aktivitas bermain yang menggali rasa ingin tahu anak-anak seperti bermain tanah, bermain pasir, bermain lilin, membuat mainan kertas, mencampur warna menggunakan cat air, menggunakan barang atau binatang atau tanaman atau orang yang dapat menarik perhatian dengan tetap menjaga keamanan si kecil ya tentunya. Terus yang kedua ada berikan kebebasan pada anak-anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan tetapi tetap memberi batasannya. Misalnya membolehkan anak-anak memanjat dengan syarat ada yang mendampingi atau mengawasinya, serta mengajarkan anak-anak cara agar tidak jatuh. Atau sampaikan aturan umum yang dapat dimengerti oleh anak-anak seperti masuk rumah harus memberi salam, bila akan pergi harus pamit, ucapkan terima kasih, jaga sopan santun, cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan itu juga harus diajarkan. Terus yang keempat ada gunakan kata larangan yang bersifat positif. Contohnya, kalau kamu main hujan, bisa nyebabin kamu pilek loh. Terus bila rambut kamu dan bajunya berantakan, itu bisa bikin kamu gak cantik loh gitu. Terus yang kelima ada berikan pilihan perilaku yang ingin dilakukan anak-anak seperti tanya dulu, mau mandi dulu atau makan dulu nih gitu. Terus yang keenam ada latih anak mengerjakan kegiatan yang dapat dilakukan sendiri seperti mulai diajari pakai baju sendiri, kaos kaki sendiri, sikat gigi sendiri, mandi dan makan sendiri. Terus yang ketiga, intervensi kepada orang tua itu diskusikan dengan keluarga cara apa yang akan digunakan keluarga untuk menstimulasi kemandirian anak-anaknya. Latih keluarga melakukan metode tersebut dan perawat itu mendampingi saat melakukannya kepada anak-anak, saat keluarga itu melakukan intervensi itu kepada anak-anak. Yang keempat, perawat bersama keluarga menyusun tindakan yang akan dilakukan dalam melatih kemandirian anak-anak. Menstimulasi atau latihan perkembangannya seperti melatih anak melompat ke depan dengan kedua kaki diangkat bersamaan, mengajak anak bermain, menumpuk dan menyusun balok, kubus, kotak menjadi sebuah menara, jembatan, dan lain-lainnya. Terus melatih anak-anak memilih dan mengelompokkan benda-benda menurut jenisnya seperti kancing, kelereng, uang logam. Terus melatih anak menghitung jumlah benda-benda yang ada di sekitarnya, melatih anak mencocokkan gambar dengan benda yang sesungguhnya. Kita ajarkan dulu tentang sifat benda ini, bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Lalu kita melatih anak untuk menyebutkan namanya, melatih anak menyebutkan nama benda dan mengenal sifatnya, melatih mencuci tangan atau kaki dan mengeringkannya sendiri, dan memberi kesempatan kepada anak untuk memilih baju yang akan dipakainya merupakan hal-hal kecil yang dapat dilakukan untuk melatih kemandirian. Boleh selanjutnya akan dilaksanakan implementasi dengan strategi pelaksanaan SP. Oleh rekan saya, boleh. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pelaksanaan tindakan keperawatannya. Yang pertama ada proses keperawatan. Di sini ada kondisi umum pasien, anak S 24 bulan, anak tunggal dari Bapak C 23 tahun yang bekerja sebagai satpam dan juga Ibu A 21 tahun sebagai ibu rumah tangga, memiliki berat 12 kg dan juga tinggi 100 cm. Ibu A mengeluhkan bahwa anak S suka membantah namun perkembangannya sesuai usia. Boleh di next? Baik, di sini ada diagnosa keperawatan, kesiapan peningkatan perkembangan usia toddler berhubungan dengan pencapaian tugas perkembangan ditandai dengan menunjukkan kemandirian, yaitu memberontak dan juga semaunya sendiri. Tujuan khususnya yaitu untuk membantu ibu memahami perkembangan psikososial pada usia toddler, yaitu usia 18 bulan sampai 3 tahun yang normal dan juga menyimpang, serta cara menstimulasi perkembangan anak. Boleh di next? Baik, selanjutnya tindakan keperawatan.
yaitu yang pertama menjelaskan kepada orang tua perkembangan normal dan juga abnormal anak, yang kedua memberitahu orang tua tugas perkembangan anak sesuai dengan usianya, yang ketiga menjelaskan kepada orang tua cara-cara menstimulasi perkembangan anak usia toddler. Dimulai dari informasikan kepada orang tua cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi perkembangan psikososial usia toddler, lalu diskusikan dengan keluarga, cara apa yang akan digunakan keluarga untuk menstimulasi perkembangan psikososial usia toddler, lalu melatih keluarga melakukan metode Kan sekalian dilanjutkan untuk fase komunikasi terapeutiknya. Baik, kami di sini akan melakukan praktek strategi komunikasi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Di sini saya sebagai perawatnya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, Nurse. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurse Raisa yang bertugas di sini dari pukul 8 pagi hingga 2 siang. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa dan biasanya dipanggil apa? Nama saya Arianti, Nurse bisa panggil saya Arianti saja. Baik, Ibu Arianti, bagaimana kondisi anak Ibu sekarang? Kondisi anak saya begitulah, Nurse. Kadang aktif sekali, kadang juga agak rewel. Adiknya namanya siapa? Satria, Oh, Satria, umurnya berapa? 2 tahun. Pinter banget. Apakah betul umurnya 2 tahun, Ibu? Betul, Nurse. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya agak campur sih, Nurse. Sedikit khawatir juga. Apa keluhan saat ini sehingga Ibu memutuskan untuk datang? Begini, Nurse, akhir-akhir ini anak saya tuh sering kali nolak kalau saya suruh, maunya sendiri terus dan gampang sekali tantrum. Jadi saya khawatir, itu normal atau enggak ya, Nurse? Oh, jadi Ibu merasakan perubahan tingkah laku pada anak Ibu ya? Iya, betul, Nurse, sangat berubah. Dulu nggak gini. Baik, Ibu. Kita akan mendiskusikan keluhan yang Ibu sebutkan tadi, sehingga tujuan yang saya harapkan yaitu Ibu mampu memahami perkembangan anak Ibu di usia ini hingga bisa terus mendukung dan menstimulasi perkembangannya. Untuk waktu yang dibutuhkan sekitar 10-15 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Nurse. Satria, mau cerita-cerita sama Nurse ya? Enggak. Satria harus mau ya, kita cerita-cerita santai aja, oke? Oke. Oke. Pertama, boleh saya tahu usia Ibu? Usia saya 26 tahun, Nurse. Berarti ini anak pertama ya, Bu? Iya, betul, Nurse. Satria anak pertama saya. Apakah Ibu bekerja? Saya ibu rumah tangga, Nurse. Oke, baik. Apakah Ibu bisa ceritakan apa keluhan Ibu terhadap anak Ibu? Seperti yang saya bilang tadi, Nurse, anak saya itu sekarang maunya serba sendiri. Kalau dipilih baju tidak mau, harus yang dia pilih. Kalau saya ajak makan, maunya makan sendiri, tidak mau disuapi. Terus kalau ada maunya harus dituruti. Kalau tidak langsung nangis kencang sekali. Kadang juga kalau disuruh malah bilang tidak mau atau jangan. Oke, baik kalau gitu. Nah, Ibu, sebenarnya semua yang Ibu sebutkan tadi itu adalah normal untuk anak usia 2 tahun. Mereka memang cenderung memegang kendali atas tubuhnya, sering menolak atau mengatakan jangan. Terus juga banyak bertanya, suka melakukan kegiatan sendiri, semaunya, dan tidak mau ikut perintah. Dan mulai suka bermain dengan teman-teman sebayanya. Mereka memang sedang berkembang untuk menjadi seorang yang mandiri, Ibu. Nah, sekarang yang perlu Ibu bantu adalah menuntunnya, mengajarkan untuk mengontrol keinginannya karena tidak semua yang dia katakan harus didapatkan. Namun tidak dengan perlakuan yang kasar, memberi mereka alasan yang tepat dan melatih kehendak mereka. Oh, begitu ya, Nurse. Saya pikir anak saya kenapa-napa. Nah, Satria, emang benar Satria sekarang suka pilih baju sendiri, nggak mau dipilihin mama?
Kenapa Satria nggak mau? Nggak mau aja. Oh, nggak apa-apa, pinter. Satria sekarang udah mau mandiri ya. Nah, Ibu, justru Ibu harusnya khawatir seandainya Satria tiba-tiba tidak mau melakukan segalanya sendiri. Harus ditemani, malu yang berlebihan, masih sangat takut ditinggal sekalipun dengan keluarga sendiri, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, tidak mau bermain dengan teman-temannya. Hal tersebut menunjukkan lambatnya perkembangan anak. Jadi, untuk anak seusia Satria memang sedang aktif-aktifnya. Oh gitu ya, Nars. Jadi saya tuh nggak perlu khawatir lagi ya, Nars. Iya, begitu Ibu. Untuk dapat selalu mengendalikannya agar perkembangannya selalu positif, Ibu bisa memberikan kebebasan anak untuk melakukan, namun tetap memberi batasan, tetap dijaga gitu, tetap dikontrol. Melarang dengan kata-kata yang positif dan memberikan pilihan perilaku yang ingin dilakukan sehingga anak tetap merasa dirinya dihargai. Baik, Nars. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sejauh ini sudah jelas, Nars. Terima kasih banyak penjelasannya. Baik, setelah kita berdiskusi selama 10 menit ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa jauh lebih tenang, Nars. Tidak khawatir lagi. Jadi lebih paham bagaimana menghadapi anak saya nanti. Bisa Ibu ulangi bagaimana cara menyikapi perubahan-perubahan adaptif yang terjadi di usia Satria saat ini, usia toddler. Baik, Nars. Jadi, saya harus memberikan kebebasan kepada anak saya untuk melakukan sesuatu sendiri, tetapi tetap dengan batasan. Kalau melarang, pakai kata-kata yang positif dan memberikan pilihan perilaku yang bisa dilakukan biar dia merasa dihargai. Dan yang penting, saya harus menuntunnya tanpa kekerasan. Betul, Nars? Bagus sekali Ibu. Ibu terlihat paham dan mengerti sekarang. Nah, karena Ibu udah paham dan ngerti sekarang, saya harap Ibu dapat memahami dan selalu berusaha untuk dapat mendukung Satria dalam perkembangan, sehingga ia bisa terus di dalam tahap normal perkembangan. Nah, baik Ibu, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Kita akan bertemu 2 minggu lagi di hari yang sama untuk membahas tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi Satria di usianya dan stimulasi di masing-masing aspek perkembangan. Bagaimana kalau waktunya seperti sekarang ini di jam 10? Apakah Ibu bisa? Kebetulan bisa, Nars. Jam 10 saya ada waktu luang. Oke, Satria mau ya bertemu Nurse lagi? Mau. Oke, untuk tempatnya sama seperti sekarang, lebih tepatnya di ruang ini lagi ya, Bu. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Terima kasih Ibu dan Satria atas kerjasamanya. Saya pamit terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Sama-sama, Nars. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah mempresentasikan terkait dengan komunikasi terapeutik. Nah, sekian presentasi dari kami dari kelompok 2 terkait dengan asuhan keperawatan sehat jiwa pada perkembangan usia toddler. Eh, Kritik dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk presentasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.